Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dari program studi PGMI STAI Al-Falah Banjarbaru. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas middle test pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Hayatul Mursidah. Nah, di sini saya akan mempresentasikan 4 materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Baik, materi yang pertama adalah tentang penggunaan atau pemakaian kata di, yang kedua tentang pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, yang ketiga tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, dan yang terakhir tentang ragam bahasa Indonesia. Baik, di sini saya akan langsung menjelaskan tentang penggunaan kata di. Nah, seperti yang kita ketahui bersama ya, pada lingkungan sekitar kita bahwa masih banyak sekali orang-orang yang menggunakan atau memakai kata di ini salah atau masih keliru ya. Terdengar masih sangat mudah ini ya penggunaan kata di. Namun saya sering menjumpai penggunaan kata di ini masih banyak salah dan keliru orang menggunakannya seperti itu. Nah, bagaimana sih penggunaan kata di yang benar seperti itu ya? Jadi di sini saya akan menjelaskan di sini untuk penggunaan kata di itu ada 2. Yang pertama, kata di sebagai kata depan, yang kedua kata di sebagai kata imbuhan. Oke, baik. Yang pertama, kata di sebagai kata depan. Nah, kata di ini biasanya disebut sebagai preposition, biasanya menunjukkan suatu tempat, waktu, ataupun suasana. Jadi penggunaannya itu harus dipisah, jadi tidak boleh digabung. Nah, misalkan nih contohnya seperti di warung, di pasar, di sekolah, di masjid, di pagi hari, di siang hari, dan lain sebagainya. Seperti itu ya, tidak boleh digabung. Oke, selanjutnya untuk kata di sebagai imbuhan. Nah, maksudnya di sini yang kedua adalah kata di ini sebagai kata kerja pasif. Jadi, cara menggunakannya harus digabung. Jadi, tidak dipisah ya, digabung, harus digabung. Nah, misalkan nih contohnya seperti digendong, dipijat, dilempar, dimainkan, dan lain. Materi yang kedua tentang pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, bahkan di lingkungan tempat tinggal saya pun masih banyak ya warga yang masih belum bisa memahami ataupun menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, lalu seperti apa sih bahasa Indonesia yang baik dan benar itu? Nah, seperti ini. Bahasa Indonesia yang baik adalah ketika kita berbicara itu menggunakan bahasa yang sederhana dan yang mampu dipahami oleh semua kalangan. Maksudnya seperti ini. Nah, kita ini harus bisa menyesuaikan situasi dan kondisi kita ketika berbicara. Nah, siapa sih orang yang menjadi lawan bicara kita? Nah, jadi kita harus mempertimbangkan dan menyesuaikan itu. Nah, sehingga nanti bahasa yang kita gunakan bisa sesuai dengan lawan bicara kita. Jadi seperti itu ya, itu namanya bahasa Indonesia yang baik. Selanjutnya bahasa Indonesia yang benar. Nah, seperti apa? Maksudnya adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa yang sederhana yang dapat kita gunakan dan mampu dipahami oleh semua kalangan serta sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi seperti itu. Nah, lalu seperti yang kita ketahui juga ya, kebanyakan warga Indonesia ini masih malu atau seperti gengsi seperti itu ya menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya. Mereka malah lebih bangga menggunakan bahasa asing nih. Contohnya seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Korea. Apalagi yang sekarang nih marak-maraknya bahasa Korea ya. Banyak sekali K-popers ya, banyak yang seperti itu. Jadi mereka lebih mendalami atau seperti menguasai apa yang mereka idolakan seperti itu. Nah, sebenarnya untuk menguasai bahasa asing itu diperbolehkan. Karena apa? Karena untuk menambah wawasan kita. Nah, seperti itu. Karena seiring perkembangan zaman kita pun juga dituntut untuk bisa mempelajari atau menguasai bahasa asing. Namun, sebagai warga Indonesia tentunya kita juga harus mempertahankan bahasa Indonesia karena kita sebagai orang Indonesia pun wajib nih paling utama harus bisa membudayakan atau mengutamakan bahasa kita sendiri yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, seperti itu ya.
Selanjutnya, seperti yang dikatakan oleh Balai Bahasa seperti ini. Nah, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah, itu maksudnya adalah yang pertama, kita harus lebih mengutamakan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia ini termasuk bahasa persatuan. Nah, seperti itu ya. Kedua, kita harus bisa melestarikan bahasa daerah karena dengan adanya bahasa daerah itu menjadi kita berbeda. Nah, perbedaan itu menjadi indah seperti itu. Oke, nah, itu adalah alat pemersatu bangsa. Nah, kedua dan yang ketiga yaitu adalah kuasai bahasa asing. Jadi dengan menguasai bahasa asing maka kita tidak akan ketinggalan zaman seperti itu. Lalu upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan kita dalam berbahasa Indonesia, yang pertama ya, mulailah dari diri kita sendiri. Nah, gunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mulailah kurangi bahasa gaul dalam kegiatan kita sehari-hari dan lebih biasakan diri ya menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, yang kedua, jangan minder ataupun malu dan gengsi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, jadikanlah lembaga pendidikan yang berbasis bahasa Indonesia. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya yang keempat, gunakanlah bahasa Indonesia dalam forum-forum yang resmi ataupun formal. Nah, di ini merupakan beberapa cara sederhana yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan bahasa Indonesia kita. Jadi cara ini bisa kita gunakan ya untuk membiasakan diri kita untuk berbahasa Indonesia. Jadi mulai sekarang biasakan menggunakan bahasa Indonesia itu dari diri kita sendiri. Materi yang ketiga tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Lalu, seperti apa sih kedudukan bahasa Indonesia? Nah, seperti ini. Bahasa Indonesia itu sangat penting. Nah, jadi kita sebagai warga Indonesia memang sudah sepantasnya mengetahui apa sih fungsi-fungsi dari bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia itu sebagai lambang kebangsaan bangsa. Nah, seperti itu. Sangat penting bukan? Dan yang kedua, sebagai identitas bangsa. Nah, kita pun juga tahu bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang kaya akan budaya, akan suku, bahasa, agama, dan semua itu membuat bahasa Indonesia itu menjadi bahasa pemersatu bangsa. Nah, karena sangat pentingnya bahasa Indonesia itu, maka kita seharusnya bisa menggunakan bahasa Indonesia ini dengan baik dan benar. Karena dengan seperti itu kita bisa lebih mencintai dan lebih bangga terhadap bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Baik, untuk materi yang keempat yaitu adalah ragam bahasa Indonesia. Nah, apa sih ragam bahasa itu? Nah, ragam bahasa adalah variasi dalam berbahasa, baik itu menurut pemakaiannya, menurut objek atau topik yang akan dibicarakannya, hubungan komunikasi antara si lawan bicara dan pembicaranya, suasananya bagaimana, media atau medium, sarana yang digunakan oleh si pembicara tadi, itu namanya adalah ragam bahasa. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia atau bahasa Indonesia ini adalah merupakan bahasa persatuan, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya, bahasa, dan bangsanya, bahkan sukunya. Nah, itu membuat perbedaan itu yang beragam-ragam itu menjadi pemersatu, seperti itu. Seperti bahasa Indonesia itu pun pasti memiliki ragamnya masing-masing. Contohnya nih, seperti misalkan saya berbicara kepada seorang dokter, yang mana tentunya dokter tersebut pasti menggunakan bahasa-bahasa atau istilah-istilah kedokteran yang mungkin asing untuk saya dengar. Nah, seperti itu. Karena mereka juga menyesuaikan dengan profesi dan dunia mereka, seperti itu. Misalkan contohnya saya juga berbicara kepada seorang jurnalistik, pengusaha, kepada ahli hukum, pasti bahasa mereka juga disesuaikan seperti itu. Jadi mereka menggunakan bahasa Indonesia yang berbeda-beda seperti itu. Nah, jadi untuk penggunaan ragam bahasa itu pada umumnya ada dua.
Yang pertama itu bahasa baku dan yang kedua adalah bahasa tidak baku. Yang pertama bahasa baku biasanya itu digunakan ketika acara resmi atau formal. Misalnya nih di acara rapat, acara upacara, acara ketika kita berpidato di tempat umum itu menggunakan bahasa yang baku atau bahasa formal seperti itu. Lalu untuk penggunaan bahasa yang tidak baku itu biasanya kita gunakan ketika kita sedang bersama dengan teman kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan nih kita sedang berada di rumah, di jalan, di tempat main, nah itu boleh saja menggunakan bahasa tidak baku karena tidak sedang dalam acara resmi ataupun formal seperti itu. Selanjutnya untuk media atau sarananya, ragam bahasa itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ragam bahasa lisan dan yang kedua ragam bahasa tulisan. Nah, apa sih ragam bahasa lisan itu? Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang digunakan dengan melalui media lisan atau berbicara secara langsung seperti itu ya. Jadi terikat oleh ruang dan waktu sehingga situasi dan kondisi dalam pengungkapannya dapat membantu mendukung pemahaman dari si lawan bicaranya seperti itu. Karena apa? Karena bahasa lisan itu lebih ekspresif. Intonasi, mimik, gesturnya itu bercampur menjadi satu sehingga lebih memahamkan dari si lawan pembicara itu seperti itu. Selanjutnya menggunakan ragam bahasa tulisan. Maksudnya adalah penggunaan media tulisan yang digunakan itu dengan menggunakan media tulisan. Jadi tidak terikat dengan ruang dan waktu sehingga nantinya memerlukan struktur lainnya untuk mendukung pemahaman ya seperti itu. Jadi harus membutuhkan penjelasan atau pendukung lainnya agar kita bisa memahami seperti itu. Mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan tadi di sini. Dapat disimpulkan materi yang saya bahas yaitu dapat 4 tadi ya. Yang pertama penggunaan kata di, yang kedua tentang pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, yang ketiga tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, dan yang terakhir adalah ragam bahasa Indonesia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya selalu cintailah bahasa Indonesia.